القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Shaq ad-Dausi, namun lebih dikenal dengan kunya sebagai Abu Hurairah karena beliau hidup bersama banyak kucing. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Abu Hurairah lahir 9 tahun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun baru masuk Islam kurang lebih pada tahun ke-7 Hijriah setelah Perang Khaybar. Masa hidup beliau bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktiknya kurang lebih hanya sekitar 2-3 tahun saja. Meski terbilang singkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Abu Hurairah termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jumlahnya tidak kurang dari 5.374 butir hadis. Muncul pertanyaan, apa yang membuat Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Padahal beliau hanya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun saja, tetapi meriwayatkan banyak hadis. Berikut penjelasan pengasuh Rumah Fikih Indonesia, Ustadz Ahmad Sarwat. Jawabannya sederhana sekali. Di antara faktor kenapa Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah intensitas kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah termasuk sahabat yang bergaul dengan Nabi Muhammad SAW secara intensif. Boleh dibilang 24 jam dalam sehari. Kemana Rasulullah SAW berada, di sanalah Abu Hurairah ikut menguntitnya. Cara inilah yang tidak dilakukan oleh semua sahabat, meski mereka setiap harinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita ambil contoh saja, meski tiap 5 waktu sholat, para sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW, namun begitu selesai sholat, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sementara Abu Hurairah tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau tidak punya rumah dan termasuk orang yang tinggal memang di Masjid Nabawi. Beliau termasuk Ahlul Syufa, tinggal bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Bahkan makan dari apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Maka wajar bila intensitas itu berpengaruh pada banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tema dan jenis hadis. Kalau kita perhatikan dari tema dan jenis hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, umumnya merupakan hadis-hadis ringan dan masalah keseharian. Katakanlah tentang makan, pakaian, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW, termasuk tentang rumah beliau, keadaan isinya, dapurnya, dan seterusnya. Meskipun sederhana, namun kita tidak bisa meremehkan bobot kualitas materinya. Faktor ini tentu banyak sekali ikut berpengaruh pada jumlah kualitas hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lamanya masa hidup untuk menyampaikan hadis. Disebutkan bahwa Abu Hurairah hidup lama sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tercatat wafat di tahun 57 Hijriah atau 47 tahun sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa masa sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam itulah masa di mana hadis-hadis itu diajarkan dan disampaikan kepada generasi para tabi'in.
Semakin lama masa hidup sepeninggalan Nabi SAW, maka semakin banyak pula hadis yang akan disampaikan. Sebaliknya, semakin singkat masa hidup sepeninggalan Nabi SAW, maka semakin sedikit pula hadis yang disampaikan. Profesi. Meski Umar bin Khattab hidup lebih lama, beliau sendiri adalah seorang Amirul Mukminin. Setiap hari sibuk mengurus masyarakat, sedangkan Abu Hurairah semata-mata hanya mengajar dan mengajar setiap harinya. Dan yang diajarkan tidak lain adalah hadis-hadis Nabi SAW. Maka otomatis Abu Hurairah lah yang paling banyak mengajarkan hadis tentang Rasulullah SAW ketimbang Sayyidina Umar yang sibuk dengan urusan negara. Maka faktor profesi para sahabat ikut mempengaruhi dalam menentukan jumlah dan kualitas hadis. Meriwayatkan dari sahabat Nabi juga. Selain meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Abu Hurairah juga meriwayatkan banyak hadis dari sesama sahabat. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Zaid, Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabat-sahabat lainnya. Sementara banyak sahabat yang hanya meriwayatkan hadis dari Rasulullah saja. Faktor ini tentu juga ikut berpengaruh atas banyaknya jumlah kualitas hadis riwayat Abu Hurairah. Banyak yang mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa ada begitu banyak orang yang belajar dan mengambil hadis dari beliau. Setidaknya tercatat 800-an orang, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in, yang meriwayatkan hadis darinya. Di antara sahabat yang diriwayatkan adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik. Sedangkan dari kalangan tabi'in antara lain adalah Said bin Al-Musayyab, Ibnu Sirin, Ikrimah, Atta, Mujahid, dan Asy-Sya'bi. Seorang penghafal hadis yang mumpuni. Selain semua faktor berikut, Abu Hurairah sendiri memang seorang penghafal hadis yang handal. Beliau nyaris sempurna dalam menghafal hadis, dan anugerah itu tidak banyak dimiliki oleh para sahabat lainnya. Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan Abu Hurairah terhadap hadis-hadis Nabi. Marwan memintanya untuk menyebutkan beberapa hadis, dan sekretaris Marwan mencatatnya. Setahun kemudian, Marwan memanggilnya lagi, dan Abu Hurairah pun menyebutkan semua hadis yang pernah ia sampaikan tahun sebelumnya, tanpa tertinggal satu pun. Masya Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdul Sam, yang artinya hamba matahari. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Hir. Namun dia lebih populer dengan nama Abu Hurairah, yang artinya adalah bapak kucing. Dia diberi sebutan seperti itu karena kegemarannya dalam memelihara kucing. Abu Hurairah berasal dari Yaman. Ia datang kepada Rasulullah pada tahun 7 Hijriah. Ia belajar bersama Rasulullah kurang lebih 3 tahun. Dalam waktu yang singkat itu, dia tercatat paling banyak meriwayatkan hadis karena dia setiap hari menimba ilmu kepada Rasulullah SAW. Dan jabatan yang pernah ia duduki adalah gubernur Bahrain. Abu Hurairah juga mempunyai seorang ibu yang masih musyrik. Abu Hurairah mengajak ibunya untuk masuk Islam, namun ibunya menolak. Setelah itu Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dan mengadukan apa yang terjadi kepada ibunya. Lalu Rasulullah SAW berdoa, dan wallahu alam,
ternyata ibunya mau untuk memeluk Islam. Rahimakumullah Abu Hurairah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.